kepada seluruh keluarga besar Thariqah Satoriyah, jamaah kita se-Indonesia dan yang di luar negeri, bahwa pada hari ini tertanggal 24 September 2022, saya umumkan semua, seluruh salik, seluruh keluarga berpindah ke santri mutawasid. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bedah buku santri mutawasid. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fahimni kulla kitabillah masyadhu ya diwa'ini ala qiraatiha muddatan hayati wa ba'da mamati wa ufawidu amri ilallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, alhamdulillah tadi yang baru berbaiat dan bertalqin telah menjadi keluarga kita untuk bersama-sama untuk terus berjuang, menyempurnakan diri untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Pada kesempatan kali ini di Umah Kebon di Bekasi, saya sebelum ini dari Bandung mengadakan acara pengajian di sana dengan keluarga se-Bandung Raya. Saya sudah open di sana, artinya membuka buku di sana, sekaligus mengumumkan kepada seluruh keluarga besar Thariqah Satoriyah, jamaah kita se-Indonesia dan yang di luar negeri, bahwa pada hari ini tertanggal 24 September 2022, saya umumkan semua, seluruh salik, seluruh keluarga berpindah ke santri mutawasid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang, gimana nih Kang? Saya belum semua kayaknya nih. Ada yang merasa, ini Kang saya belum sempurna melaksanakan santri tadi. Enggak ada Pak Bu yang sempurna. Udah pindah ya pindah saja gitu. Ya, jangan repot-repot ya. Iya, pindah-pindah saja gitu. Ya, terima kasih. Nah. Sebelumnya ingin saya sekali mengungkapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, bahwa dulu sebelum kita hidup di bumi, kita berkelana
Kita kemana saja? Rohani kita kemana saja? Nah, bebas bersemesta raya. Bahkan dulu kita itu ketemu sama Allah dan dipertanyakan sama Allah. Dan semuanya kita ini dulu menjawab bahwa apa yang dulu kita saksikan itu benar, bahwa Dia yang kita lihat itu adalah Rob kita semua. Itu dulu. Dari penjelajahan rohani ini, sebelum kita ada di bumi, saya namakan berkelana satu. Wah, ini kayak judul film ini. Ya. Berkelana satu. Tetap saja Allah menginginkan kepada kita agar kita terus mengenalnya. Dan berkelana satu ini sebagai pengenalan kita kepada Allah di alam batin, di alam rohani. Kemudian kita diistimewakan kembali oleh Allah untuk mengenal Allah di alam zahir. Kita diturunkan sekarang di sini. Nah, sampean sudah berkelana belum? Dari semenjak sampean bisa lari-lari itu sudah kemana itu sudah? Sudah kemana-mana ya? Hari ini ada di mana? Di Bekasi. Oh, sampean sudah kemana-mana. Oke, sudah merasakan pahitnya kehidupan, manisnya kehidupan dan sebagainya yang sampean rasakan. Nah, saya namakan berkelana di bumi ini sebagai berkelana dua. Jadi ada berkelana satu sama berkelana dua. Berkelana dua ini tetap kita disuruh mengenal Allah. Ngapunten Pak, sudah tahu malaikat belum? Belum, sama saja. Malaikat yang harus kita hindari siapa? Ada enggak? Enggak bisa dihindari itu. Kalau datang ya, datang ya. Iya. Tuh. Jenengan tahu jin? Namanya aja. Nah, tahu iblis? Tahu. Setan? Sudah tahu semua? Belum? Sama saja Pak. Nah, artinya begini. Jin disuruh sama Allah untuk ibadah. Bedanya jin sama manusia, dia beribadah di alam gaib. Dia mengenal Allah di alam gaib. Bedanya itu. Malaikat di alam Nah, manusia ibadah mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah di alam apa? Di alam zahir. Ini istimewa Pak. Istimewa. Nah, sekarang kalau boleh saya ungkapkan lagi. Dulu kita berkelompok di alam arwah. Junudum mujannadah, kita berkelompok. Di sana hanya membicarakan Allah Pak, di alam arwah. Di alam ruh itu hanya membicarakan Allah. Itu berkelana satu dulu. Lah kalau berkelana dua membicarakan apa di sini? Utang. Macam-macam ya. Oh, kayak uraban ya. Macam-macam. Asik berkelana dua apa asik berkelana satu?
Jawabannya macam-macam, ada yang 1, ada yang 2. Ini bingung saya nih. Ya. Ya. Kita semua turun dan mungkin ini dalam sepadan. Ya, artinya kita telah berjuang dari kecil dan kita sampai digiring Allah di sini. Untuk apa? Berkumpul kembali. Dan kumpulan kita ini, Pak, akan mendominasi khusus tentang membicarakan Allah. Alhamdulillah, Pak, Bu. Kita di sini bersama terus selanjutnya membicarakan bagaimana kita di sini mendekat kepada Allah. Niko. Alhamdulillah. Di sana kumpul, di sini kumpul. Makanya mungkin bagi jenengan ada yang merasa seperti sudah dekat saja dengan semua ini. Ya. Saya juga kalau membuka rasa seperti sudah dekat dengan jenengan. Karena memang di alam arwah kita itu kumpul. Nah, semoga saja kita benar di sana, kumpulannya benar kumpulannya. Di sini juga benar kumpulannya, alhamdulillah. Nih, alhamdulillah. Nah, niki ngapunten, selanjutnya saya akan bedah buku panduan kedua, metode Satariah menjadi santri mutawasid. Kebetulan di sini panitia Bekasi sejabodetabek memberi judul ya, menuju kecerdasan semesta. Kebetulan di santri mutawasid ini mengenal dirinya tentang akal sama hati. Jadi kebetulan sesuai dengan pengenalan buku di mutawasid. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim, saya bedah bukunya. Okay. Santri mutawasid adalah santri pertengahan. Yang dimaksud adalah bukan santri menengah seperti formal SMA ya. Di sini menengah yang dimaksud adalah berada di tengah-tengah dohir dan batin. Berada di tengah-tengah dualisme apa saja. Berada di tengah-tengah kesadaran insaniah dan ilahiyah. Di tengah-tengah dualisme. Dari insaniah sampai ilahiyah. Santri mutawasid harus mengenal keduanya, dohir dan batin. Maka di sini nanti diajarkan beberapa metode jenengan masuk ke dalam diri jenengan sendiri yang batin. Kalau di mubtadi yang dohir, kalau di mutawasid yang batin. Nah, di sini di pelajaran santri mutawasid ada beberapa yang harus ditempuh selama 40 hari. Nah, selama 40 hari. Di antaranya mengetahui hijab mutawasid beserta cara melepasnya. Nah, agar gimana jenengan mampu mengenali diri secara rohani, hijabnya harus dilepas. Ada tata caranya. Tinggal nanti laksanakan di rumah masing-masing. Mengetahui lapisan akal beserta fungsinya. Jadi di dalam akal kita itu ada lapisannya. Ya.
lapisan nafsu beserta dengan lapisannya. Nah itu santri mutawassit, mengetahui lapisan yang ada di dalamnya. Kalau di dalam akal ada goib, karena memang akal itu goib, bukan dohir. Akal itu goib. Nah makanya kalau jenengan merem muncul gambaran hidup, itu goibnya akal. Kalau dalam ilmu laduni ini melahirkan yang namanya ilmu tabi'ah, ilmu alam. Jadi di tingkat ilmu laduni ada orang yang cerdas sekali, paham mengenai alam. Ini dilahirkan dari akal. Di dalam akal itu ada yang namanya angan-angan. Angan-angan ini menembus seluruh keberadaan. Sampean lihat apa saja ditembus oleh angan-angan. Angan-angan Pak yang menembus. Bahkan angan-angan mampu menembus dimensi yang di ruang kosong. Angan-angan kemana saja, menelusuri siapa saja. Makanya angan-angan ini melahirkan yang namanya ilmu gaib. Makanya jenengan ngapunten, jangan dibully nih angan-angan. Jangan dibully. Wah ini jangan-jangan angan-angan saya saja. Ya, jangan. Angan-angan mampu kemana saja Pak. Bahkan angan-angan ini bisa disemestakan. Jangan di kebumian, bisa dilangitkan. Buktinya jenengan kalau lagi ngeplay begitu nggih. Jadi seperti kemana nggih? Entah dimensi apa, alam apa, sampean asik. Bener enggak? Leres. Sampean asik. Enggak menyadari kalau jenengan angan-angannya sedang apa? Menembus sebuah keberadaan. Oke, angan-angan terus menembus dan susah berhenti Pak. Karena dia terus bekerja untuk mendeteksi kebesaran Allah. Oke, makanya ciptakan angan-angan kita semua nanti kepada apa? Jalur ketuhanan. Kita langitkan angan-angan kita ke sana. Kita tembus ke dimensi-dimensi sana. Jangan di bumi terus. Gitu. Nah, goibnya apa? Goibnya berupa cahaya yang perlik-perlik. Jadi kalau jenengan merem, sehabis ada gambaran hidup itu, di dalamnya ada perlik, manik-manik, hijau, kuning, biru, indah sekali. Itu goibnya apa? Angan. Di dalamnya lagi ini tuh ada yang namanya latifah ilmu atau budi pekerti. Ada goibnya di dalam otak kita itu, di dalam akal itu nanti putih seperti susu, seperti warna otak. Dan ini memancar di dalam otak kita. Nah ini cerdas Pak. Insya Allah sudah makin bersemesta kalau kedudukan kita sudah ke sana. Kemudian di dalam itu nanti ada yang namanya sir ilmu. Cahayanya sudah nggak putih susu, tapi putih jernih, terang sekali di dalam ini. Kalau latifah ilmu nanti melahirkan yang namanya ilmu rohani. Kalau sir ilmu melahirkan yang namanya ilmu hayat. Loh kong tadi ada goib, ada rohani. Bukannya goib itu rohani. Kemarin saya di Bandung ngomong, jin goib enggak? Goib. Di dalam jin ada rohaninya enggak? Ada. Kan begitu. Di dalam goib pasti ada rohani. Lah ditebus lagi oleh sir ilmu, ada hidupnya di dalam rohani. Kemudian di dalamnya lagi ada nur ilmu. Nah, ini nanti yang melahirkan namanya
ilmu ilahiyah, ilmu ketuhanan, Pak. Ilmu ketuhanan yang berasal dari sini, Pak, di dalam otak kita. Kemudian ke dalam lagi ada zat ilmu atau zat pribadi. Ini melahirkan ilmu tauhid. Nah, itu di dalam tatanan ilmu laduni. Nah, makanya di sini nanti ada penjelasan tentang dasar-dasar ilmu laduni, di mana seluruh salik nanti diarahkan ke sana seperti apa yang saya ceritakan. Ya. Nah, mengenal hati. Nah, kalau tadi akal masuknya apa? Ke otak inti. Ya. Kalau nafsu masuknya ke hati. Ya. Sudah dengar YouTube saya, Pak, yang mengenal hati baru kemarin? Sudah dengar? Sudah lihat? Sudah ya? Namanya tarekat apa? Kita ya. Tarekat kita namanya. Ya. Ketika nafsu ini masuk ke dalam hati, yang 7 lapis itu, nafsu lawamah ini nanti bersemayam di bawah hati bagian kanan. Nafsu amarah bersemayam di tengah-tengah bagian kanan hati. Nafsu sufiyah bersemayam di dalam bagian atas hati kanan. Makanya kalau ada zikir yang menerangkan di bawah susu sama pas di susunya sama di atas susu. Ya. Dalam zikir-zikir latif itu ada yang penerangan begitu. Kemudian nafsu mutmainah di mana? Di tengah-tengah, Pak. Jadi hati kalau dibuka seperti ada 2 bagian, dan di tengah-tengahnya itu ada nafsu mutmainah sebagai penyeimbang antara yang kanan dan yang kiri. Kenapa? Karena yang kanan ini, Pak, tempat bersemayamnya nafsu yang belum diberkahi. Ada lawamah, ada amarah, ada suka, belum diberkahi di sini. Masih harus berproses. Kalau sebelah kiri ini yang sudah diberkahi. Bedanya begitu. Nafsu rodiyah bersemayam di bawah bagian kiri. Nafsu mardiyah berada di tengah bagian kiri. Nafsu kamilah berada di atas bagian kiri. Gitu loh. Ngeten. Nafsu semuanya ini nanti terhubung dengan jantung, ruh ya. Karena dalam tatanan diri manusia, nafsu ini tunduk sama ruh. Akal tunduk sama nafsu. Badan tunduk sama akal. Begitu dalam tatanan diri kita. Nah, kemudian karena di sini sebagai tempat hati yang belum diberkahi, tempat di mana kotoran hati ada di hati kita, adanya di sebelah apa? Kanan. Makanya kalau jenengan zikir dihujamkan ke dalam hati yang sebelah kiri, nikmat, enak, cepat husunya sama Allah. Illallah, 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 enak nggih? Karena di sini tempat nafsu yang sudah diberkahi, Pak. Nah, kita lupa terhadap bagian kanan. Maka nanti Bapak Ibu kalau zikir kolbu bukannya nggih menolak untuk sebelah kiri, nggih. Kalau bisa perbanyak sebelah kanan karena kotorannya di sini. Nggih, monggo. Nanti ya kalau zikir kolbu. Nah,
dan terus hubungan-hubungan dengan unsur-unsur rohani lainnya. Nanti ada di buku ini. Kemudian mengetahui tingkatan iman. Nah ini sudah imannya yakin. Kalau jadi mubtadi taklid ya. Ini yakin Pak. Nanti ada metode khusus bagaimana agar jenengan menjadi yakin. Oke. Kemudian mengetahui sistem muraqabah. Muraqabah beserta dengan lembaga diri yang mengawasinya. Jadi diri kita Pak, susunannya itu kalau roh, sir, nur dan zat itu dinamakan lembaga tertinggi yang mengawasi diri kita. Makanya kalau jenengan salah siapa yang tahu? Jenengan sendiri kan? Sadar kalau jenengan lagi salah kan? Lagi benar juga tahu, lagi kurang benar juga tahu. Lagi iri juga tahu Pak. Yang tahu diri sendiri. Nah, yang memberitahu itu siapa? Lembaga tertinggi. Nah, kemudian yang diawasi siapa? Lembaga terendah. Nafsu, akal, jisim latif Pak. Jisim latif yang sama seperti kita. Nah, yang kadang kalau Bapak tidur keluar tuh, itu jisim latif. Dan gerak dari tubuh kita. Ini diawasi Pak. Makanya lembaga tertinggi itu muraqabah, lembaga terendah itu muhasabah, introspeksi diri. Nanti bagaimana metode ini Bapak proses ketika menjadi santri mutawasid supaya muraqabahnya jelas Pak. Ngapunten, kita merasa diawasi Allah tapi masih melanggar Pak. Bener nggak? Berarti belum ada kekuatan Pak. Ngeten. Oke. Kemudian di sini ada toharoh Pak. Toharoh batin dengan pencuciannya. Kalau dulu jadi santri mubtadi, toharohnya yang dicuci apa Bu? Ingat nggak Bu? Ya, diri dohir, ya, jisim kasib dan jisim latif. Itu toharohnya dulu. Sekarang toharohnya adalah akal di santri mutawasid. Nah, nanti bersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam apa? Akal kita, yang beserta lapisan-lapisannya itu. Siapakah yang kotor di dalam kepala kita? Yang kotor cuma dua Pak. Yang kotor itu cuma akal dan angan-angan. Nanti yang dibersihkan ini akal dan angan-angan. Kalau latifah ilmu nggak kotor. Kalau sir ilmu nggak kotor, nur ilmu nggak kotor. Apalagi zat ilmu nggak kotor. Yang kotor angan-angan kita sama akal. Itu nanti dibersihkan. Ada metodenya di sini. Cara membersihkannya. Kemudian ada peningkatan ibadah secara qauliyah. Nah ini monggo. Guru saya itu kalau 1 bulan kadang ngatamin Quran dua kali khataman Pak. Guru saya di sela-sela kesibukan beliau mengajarkan santri-santrinya. 1 bulan 2 khataman. Kita 1 bulan berapa khataman? Ya, diikuti. Ini guru-guru Pak. Kalau Bapak ada waktu, ayo, yang banyak ya ibadah qauliyahnya. Nggih. Bapak kalau bertetangga, nggih, silaturahmi di tetangga, yang diobrolin apa kira-kira Pak? Biasanya ngalor ngidul. Ya daripada ngalor ngidul Pak. Ingat ibadah qauliyah itu dengan apa? Dengan mulut Pak. Kita bisa saja di tetangga itu memberi informasi tentang keagamaan, kerohanian, tentang bagaimana bertorikot, sampai bermakrifat. Silahkan nggak apa-apa Pak. Itu termasuk ibadah qauliyah.
meningkatkan kualitas zikir kolbunya. Nah, karena di sini nanti santri mutawasid zikir umumnya la ilaha apa illallah. Kalau mubtadi la ilaha illallah. Nanti ada metode lebih khusus agar lebih masuk ke dalam ruang hati ketika dalam keadaan umum. Nah, kemudian belajar tafakur pada alam malakut, Pak. Waduh, ini gimana nih Kang Agus? Belajar tafakur pada alam malakut. Kalau belum tahu ilmunya bingung kita, karena yang selama ini yang kita lihat di alam apa? Alam nasut. Kok disuruh tafakur di alam malakut? Bukan kan tafakur itu karena melihat dulu, meneliti, memahami, kemudian baru ditafakurin atas segala kebesaran Allah baru. Lah ini kita nggak melihat tentang apa? Alam malakut, bagaimana mentafakurinya, Kang? Nanti dipelajari. Kita dipelajari. Bahkan nanti kalau di santri kamil tafakurnya di alam jabarut. Lebih puyeng lagi jenengan. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah ada di dalam diri manusia, Pak. Tinggal bagaimana mengetahuinya, kemudian mengelolanya. Jangan takut, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah semoga bisa sampai kita tafakur di alam lahut, Pak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nanti kita belajar tentang tauhid. Nah, tauhidnya di sini tauhidul asma. Bapak Asmaul Husna di dunia ada berapa, Pak? 99. Apakah sebatas itu nanti? Banyak, Pak. Sudah tahu yang satunya? Belum. Ya, semoga Allah memberi ridho ke Bapak. Tahu tentang asma yang satunya. Itu PR kita, Pak. PR kita di dunia. Nah, kalau ke dimensi sana nggak terbatas, Pak. Asma-asma Allah nggak terbatas. Kemudian belajar mengenai dasar-dasar ilmu laduni. Karena di thariqat diajarkan, Pak, bagaimana orang ini mendapat ilmu laduni. Di sini sudah ada sedikitnya penjelasan tentang ilmu laduni. Di sini ada 3 cara, Pak, nanti. Ya. Sampai kepada doa laduninya ada di sini. Ya. 3 cara berikut beserta dengan proses dari perjalanan ilmu laduni itu sendiri. Di sini ada. Kemudian setelah belajar tentang dasar-dasar ilmu laduni, di sini dilanjutkan dengan membersihkan jalan ruh. Membersihkan jalan ruh dengan zikir nafas dan zikir maut. Zikir nafas dan zikir maut. Nah, kalau di Satariyah yang banyak dicari zikir nafasnya, Pak. Zikir nafasnya. Nah, nanti zikir nafas ini diracik lagi, ditambahi isbat, Pak, nanti, ya. Nah, yang zikir siapa kira-kira? Napas Bapak, bukan mulut bapaknya. Karena ini zikirnya nafas. Yang zikir nafasnya. Nah, harus Bapak paham agar nanti napasnya bisa berzikir sampai di detik terakhir ketika nafasnya terakhir, Pak, ketika mendapat kematian, napas Bapak kembali kepada napas jat.
Nah, makanya nanti di ajaran terakhir ada yang namanya nafas zat. Nah, kemarin waktu Buya Ar-Razi silaturahmi di tempat saya, beliau menamakan napas zat. Kalau saya napas semesta. Sama aja, Pak. Untuk memudahkan apa? Bahasa saja. Napas zat sama napas semesta. Nah, ini 3 susunan, Pak, yang harus kita kerjakan nanti secara berurutan. Bapak kalau zikir nafas nanti harus dilanjutkan dengan zikir apa? Zikrul maut atau zikir maut gitu. Kalau Bapak ingin zikir maut atau zikrul maut itu, Bapak harus terlebih dahulu zikir nafas. Karena ini satu paket, Pak. Ketika ruh dikeluarkan, napasnya hilang nggak? Nanti Bapak tahu sendiri kalau sudah saatnya ya. Ya, nanti Bapak belajar di sini tentang zikir nafas dan zikir maut. Sudah pernah dengar, Pak, zikir maut sudah pernah dengar? Baru. Ya. Jadi zikir maut itu, Pak, zikir yang mengingat kematian. Dengan atau sambil membersihkan jalan ruh tadi itu. Nah, nanti Bapak ini akan mempelajari yang namanya hasil, Pak. Hasilnya napas itu seperti apa? Itu loh, Pak. Hasilnya napas itu seperti apa? Makanya Bapak kalau tarik napas, muncul nggak rasa dingin? Rasa sejuk muncul nggak? Rasa tenang muncul nggak? Nah, itu, Pak, hasilnya napas. Nah, ketika ruh dimasukkan ke dalam apa? Jantung, dengan sendirinya ruh ini, Pak, mengunci di jantung. Terciptalah yang namanya arih. Arih. Arih itu angin goib yang mengekang atau mengunci apa? Ruh di jantung supaya tidak lepas dari jantung. Namanya arih. Kalau ruh itu goibnya putih jernih, kalau arih itu putih biru, Pak. Jadi putih kebiruan. Makanya Bapak kalau birunya sudah tipis kayaknya mau cepet itu, Pak. Mungkin Pak, mungkin nih, Pak. Alam. Kalau tipis, kalau masih tebel ya mungkin, Pak, ya. Iya, mungkin kalau sudah tipis sebentar lagi mau dicopot, Pak, sama Israel. Ini udah tipis nih. Kontraknya mau habis nih. Udah cabut. Nah, gimana di sini? Tebel-tebel apa tipis-tipis? Maunya tebel apa tipis? Ditebelin. Ya. Kita serahkan hidup dan mati kita di tangan Allah. Oke. Nah, nanti setelah arih ini mengunci, Pak, kemudian dengan sendirinya arih ini menjadikan arrosan, tali kekang yang berada di pusar Bapak. Warnanya putih keperakan. Makanya orang meninggal dunia, pertama yang diputus ininya, Pak, arrosannya, Pak, tali kekang, makanya dia sedikit ketarik ininya, pusarnya sedikit ketarik. Sudah pernah melihat orang meninggal? Lihat pusarnya udah belum? Ya, sedikit ketarik aja. Nah, kalau sudah diputus arrosannya, kemudian dibuka arihnya, baru ruh keluar. Lah ini Pak sakaratul maut tuh.
Yang di Ar-Rosan sama Arif. Jadi kalau ini nggak dipelajari sebelum mendapat kematian, bisa saja Pak, dominan akan mendapatkan sakaratul maut, sakit terberat di alam dunia. Di sini sudah ada yang mengalami mati kemudian hidup lagi? Belum ya? Iya. Nah nanti ada yang menolak Pak di kematian. Tuh, ini Pak yang bikin sakit, yang bikin susah orang meninggal. Bahkan kalau napas sudah kerongkongan masih aja nolak. Padahal sedikit lagi Pak. Ini yang bikin lama. Nah, yang menolak itu otak Pak. Otak siapa? Pikiran kita Pak yang menolak. Karena masih banyak tanggungan. Gitu loh. Iya. Nah, ditolak sama ini, nanti dulu. Masalahnya apa Pak? Sudah dijelaskan banyak di Al-Quran. Orang mau meninggal itu semuanya terasa Pak. Terasa. Gak ada yang gak terasa dulu, pasti terasa dia mau meninggal. Nah makanya di ilmu-ilmu tasawuf ada yang menjelaskan tentang tanda-tanda kematian. Sudah ada Pak tanda-tandanya? Belum? Nggak tahu ya? Iya. Nah, kedua yang menolak itu hati. Hati menolak Pak. Hati menolak. Artinya nafsu. Jadi yang menolak itu akal sama nafsu yang di hati. Itu menolak. Kalau ruh menolak enggak. Enggak menolak. Sir menolak enggak. Nikmat senang Pak. Mau ketemu Allah. Senang. Jadi yang menolak kepala sama hati sampean. Nah, nanti disinilah Pak diproses. Gimana ketika napas terakhir itu, ketika jenengan dicabut ruhnya dan napasnya itu keluar, nggih, ininya sudah nggak menolak Pak Bu. Nggih, akalnya sudah nggak menolak, nafsunya nggak menolak, sehingga kita dengan ridhonya, nggih, ketika ruh dilepas kita irji'i ila rabbiki radiyatan mardi. Pulang ke hadirat Allah dengan mudah, ridho dan doi. Harus dilatih Pak sebelum kita meninggal dunia. Alhamdulillah. Terus Bapak Ibu yang belum mubtadinya gimana Kang? Nanti boleh enggak langsung belajar apa? Mutawasid. Punten Bapak Ibu, ini metode ya. Nggih. Di Satariyah nggih, ada 10 metode yang kami kembangkan ya. Pertama nanti 40 hari jadi santri tadi. 40 hari selanjutnya nanti jadi santri mutawasid. 40 hari lagi nanti jadi santri kamil. 40 hari lagi jadi santri kamil mukamil. Ini kesantrian Pak. Kemudian belajar pemantapan. 4 bulan lagi nanti belajar Muhammadiyah atau Muhammadi. 40 hari. Sampai ditugaskan Allah apa? Menyampaikan sholawat kepada siapa? Rasulullah. Kalau menyampaikan harus sampai enggak? Harus dipelajari Pak metodenya. Makanya nanti Bapak diajari tentang bagaimana terhubung dengan Nur Muhammad, terhubung dengan Sir Muhammad, terhubung dengan Ruh Muhammad saat membaca sholawat. Saat membaca sholawat Pak. Jadi enggak asal baca Pak.
Nah, sudah itu nanti 40 hari lagi belajar syahadatain Pak. Membaca syahadat. Nanti dijelaskan metodenya supaya ketika Bapak bersyahadat terjadi yang namanya syahid wa masyhud. Tidak asal di mulut Pak. Harus terbuka antara yang disaksikan dan yang menyaksikan. Nah 40 hari Pak. Nanti di 40 hari selanjutnya itu belajar yang namanya kitmanus sir. Belajar membongkar rahasia yang tersembunyi. Kalau di TKN kan ada kitab dari Syekh Abdul Qadir ya Sir Asrar ini. Nah kalau di Satariyah kami namakan sebagai kitmanusir. Okay. Rahasia yang nggak boleh dibongkar sembarang orang, begitu. Kemudian nanti belajar yang namanya akmaliyah. Ada yang bilang akmaliyah itu nama torekot, enggak silakan. Kalau di Cirebon akmaliyah itu susunan metode Pak di dalam ilmu torekot Satoriyah. Nah nanti di sini kebanyakan yang diprogram itu kematian Pak. Makanya zaman dulu banyak orang-orang soleh yang seperti tahu saja Pak. Ya tahu saja, makanya dia siap Pak. Siap dengan hari-hari kematiannya. Oke. Bahkan lebih ini lagi Pak. Ini bukan sesuatu kengerian ya, bukan sesuatu yang gimana gitu loh. Banyak orang soleh yang tubuhnya utuh Pak ketika dikubur, dan ada lagi yang ninggalin kain kafan saja. Nah ini akmaliyah nanti Pak. Nah kemudian nanti belajar yang namanya insan kamil. Nah ini sudah hubungannya dengan tauhid dan tauhid, makrifat dan makrifat Pak. Di dalam makrifat ada makrifat. Kemudian terakhir itu belajar khalifah. Diajarkan bagaimana kita ini menyelesaikan tugas di bumi, di belakang Rasulullah rahmatan lil alamin, begitu. Selesai Pak. Itu di 10 metode Thariqah Satoriyah yang kita kembangkan.